Sahabat, salam damai dalam satu Tuhan seluruh dunia, karena Tuhan seluruh dunia hanya ada satu. Sebelum kita mendengarkan cuplikan videonya, mari kita bacakan dulu ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Markus ini. Dalam kitab Markus 12, Tuhan itu Esa. Ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian kita lanjutkan pada kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan. Tetap juga ditekankan bahwa Tuhan itu Esa. Dalam ayatnya yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas ya, bahwa orang pengikut Yesus atau orang Kristen itu mengakui juga bahwa Tuhan kita itu Esa. Jadi tidak benar bila dikatakan bertentangan dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas agar kita tidak salah paham. Marilah kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Karena ternyata yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu tiga bukanlah orang Kristen. Mungkin pengikut agama Kristen tapi tidak paham kekristenan, atau mungkin juga agama non-Kristen. Tapi kalau yang paham agama Kristen, bahwa dia sungguh-sungguh adalah Kristen pengikut Yesus, pasti dia akan tahu bahwa Allah hanya ada satu. Tetapi dia adalah Yesus yang telah menjelma jadi manusia untuk menyatakan nama dan wajah Allah kepada dunia. Karena Yesus adalah suara dan roh Allah itu sendiri. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya perminta jawabnya apa? Kata hakim, pemerintahnya lemah, saya bisa jawab. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang sebuah video. Saya rasa ini sudah begitu lama ya, sudah bertahun-tahun. Jadi ada salah satu ayat di dalam Al-Quran itu yang berkata bahwasanya itu, hai Isa, apakah engkau sendiri yang berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Nah, ayat itu jelas-jelas berkata bahwa Isa dan Maria dikatakan sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, ini berbicara, ya, kalau ini ditempatkan kepada iman kekristenan tidak masuk. Karena Kristen, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, sama sekali tidak menyembah Maria. Dan Maria bukan Tuhan, tidak pernah dianggap sebagai Tuhan. Yesus Kristus memang Tuhan. Sejak sebelum dunia ini dijadikan saja dia sudah Tuhan.
Bahkan sering dikatakan bahwasanya orang Kristen itu telah melantik Yesus menjadi Tuhan di tahun 325. Ini juga fitnahan. Ini juga dusta yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama Islam. Nah, teman-teman semua, bayangkan jika hal ini dipaksakan oleh Egy Sujana dan dia mengajak seluruh umat Islam untuk berbondong-bondong berkata kepada presiden, kepada jajaran kepemerintahan agar dibubarkan semua agama selain Islam. Itu artinya negara Indonesia ini akan dijadikan sebagai negara Islam. Nah, tentu saja teman-teman semua, banyak orang tidak setuju dengan hal ini. Saya secara pribadi juga tidak setuju dengan hal ini. Kenapa? Karena kalau udah menjadi hukum Islam, negara ini jadi negara Islam, ya saya tidak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Kita melihat ya negara-negara yang mayoritas Islam dan seperti apa ya orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karenanya mimpi daripada Egy Sujana ini tidak akan terkabulkan, tidak akan terkabulkan teman-teman semua. Oleh karenanya saya mau katakan bahwa fitnahan terhadap Kristen menyembah 3 Tuhan itu omong kosong. Karena Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Sudah sering saya jelaskan hal itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan berarti 3 Tuhan. Tapi penciptaan. Apakah Yesus juga ikut menciptakan? Yes. Sebab di dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 berkata, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Artinya, karena Yesus inilah jadi semuanya. Sebab Dia pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah sendiri yang melekat pada diri Allah sendiri. Tidak bisa dipisahkan dari diri Allah. Dan Roh Kudus juga bekerja di sana. Karena Roh Kudus adalah rohnya Tuhan itu sendiri yang tidak dapat juga dipisahkan dari diri Allah. Jadi sama sekali orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Kecuali tadi, seperti yang dituduhkan oleh Al-Quran, bahwa Maria juga dituhankan oleh orang Kristen. Tapi nyatanya teman-teman semua, orang Kristen tidak menuhankan Maria. Oke, saya pikir ini pembelaan saya terhadap apa yang disampaikannya bahwa orang Kristen akan dibubarkan, Buddha, Hindu, Konghucu akan dibubarkan. Hanya Islamlah yang dibolehkan karena itu yang pas di sila yang pertama. Teman-teman, ada hal yang menarik sekali, ada video pendeknya lagi, cuplikannya mari kita tonton tentang bagaimana dia berkata bahwa sekali kiranya Presiden Jokowi juga DPR dan seluruh jajaran pemerintahan yang memang tidak sepakat dengan usul-usulan mereka sebagai kader-kader, itu mereka berdoa supaya Allah bekerja dan mengajak, diajak oleh Allah. Dan teman-teman semua, mari supaya kita tidak keliru, kita tonton secara bersama-sama videonya yang ada berikut ini. Kepada Allah, karena dia bersumpah dan mengkhianati Allah itu sendiri, kita minta Allah segera mencabut kekuasaan mereka itu. Baik presiden maupun DPR, Allah cabut dengan caranya, dengan jalannya. Allah punya kekuasaan, bahkan mengazab mereka yang mengingkari sumpah jabatannya sendiri, mengingkari rakyat, menidakkan rakyat. Oleh karena itu, masih ada waktu. Jokowi, bertobatlah. Kalau tidak mau, Allah akan bertindak. Harapan kami mengazab kalian semua itu, termasuk DPR RI. Dan DPR sadarlah, karena masih ada waktu. Kita sidang lagi tanggal 31. Datanglah, gentle, jangan jadi pengecut. Anda tidak didirikan jadi pengecut. Maka kalau demikian adanya, Anda tidak datang juga, bahkan tidak berani juga surat kuasa, maka Anda mengkonfirmasi dirinya adalah pengecut, pecundang, dan tidak dibenarkan mewakili rakyat secara moral, karena Anda sudah cacat moral, baik presiden maupun DPR. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita mendengarkan silakan teman-teman sekalian bisa dikembalikan ke belakang silakan tonton baik-baik. Kalau saya pikir sih yang cacat moral ini adalah Egy Sujana ini teman-teman semua Dia yang cacat moral dengan dia memberontak terhadap pemerintah. Bahkan dia berani berkata bahwasanya itu pengecut jika orang tidak datang di rapat yang dia tentukan itu teman-teman. Nah, ini sangat lucu teman. Saya rasa ini sangat lucu sekali. Di mana dia berdoa untuk menyakiti
Ya, aduh Tuhan Yesus ya. Dalam kekristenan itu kita tidak diajarkan untuk mengutuk ya. Kita tidak diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan itu memusnahkan, membunuh, mengajak atau menyakiti orang yang menjadi musuh kita yang tidak sependapat dengan kita. Dalam kekristenan tidak dilaksanakan demikian. Di dalam Kristen, Roma pasal 13 itu sangat jelas dikatakan di sana bahwa kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Entah itu pemerintah itu berlaku adil, entah itu pemerintah itu melakukan hal yang ya tidak adil mungkin ya secara pribadi kita. 13 itu sangat jelas dikatakan di sana bahwa kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Entah itu pemerintah itu berlaku adil, entah itu pemerintah itu melakukan hal yang ya tidak adil mungkin ya secara pribadi kita, dan juga tidak bisa melakukan yang menjadi kewajiban dia ya, tidak memperhatikan rakyatnya. Kita dalam kekristenan tidak dibenarkan untuk ya menghakimi para pemerintah. Kita harus tunduk kepada pemerintah sebab mereka adalah wakil Allah yang mendidik kita, yang memerintah atas kita di dunia ini. Oleh karenanya kita hargai pemerintah. Berbeda dengan ajaran yang dimiliki oleh Egy Sujana ini. Di mana Egy Sujana ini teman-teman semua justru dia mengutuk pemerintah. Dia berkata kepada presiden itu tidak benar, ya, kepada DPR juga. Jadi teman-teman semua ini saya pikir tidak patut untuk dicontoh dan tidak pantas untuk kita ikuti pemimpin kaya Egy Sujana ini. Oleh karenanya teman-teman semua, tadi dalam videonya dia katakan bahwasanya kita doakan ya supaya mereka diajak oleh Allah. Allah punya kekuasaan. Lalu orang-orang di sekitarnya juga berkata, amin ya, amin. Syukur-syukur ya, mereka tidak pakai lagi Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Tapi nanti di video cuplikan terakhir teman-teman semua ada satu video lagi. Justru di situ ya Egy Sujana setelah diajak oleh Allah ya kecelakaan teman-teman semua dan masuk rumah sakit, dan ya saya pikir doanya itu menimpanya sendiri. Dia gali lubang, dia sendiri yang jatuh di dalam lubang itu. Oleh karenanya teman-teman ya kita mengambil hikmahnya. Dan sebagai penutup, mari kita menonton videonya bagaimana Egy Sujana menerima ajab Allah. Gimana dia menerima kemarahan Allah sendiri. Seperti yang diucapkannya teman-teman semua. Sebab Tuhan membela pemerintah. Dan juga Tuhan membela orang-orang Kristen yang dikatakannya bahwa tidak pantas berada di Indonesia. Harus dibubarkan agama Kristen itu dan agama yang lain. Hanya agama Islam yang boleh ada di Indonesia. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita melihat video yang terakhirnya. Kiranya hal ini memberikan pelajaran buat kita bahwa apa yang kita ucapkan berhati-hatilah. Sehingga ucapan kita itu tidak menjadi celaka untuk kita atau untuk diri sendiri. Oleh karenanya ini video daripada Egy Sujana ketika sudah diajak oleh Allah. Demikian videonya. Allah, Tuhan kami biasa. Alhamdulillah. Ya Allah. Terus semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah teman-teman semua, itulah ending kehidupan daripada Egy Sujana karena pemberontakannya terhadap pemerintah dan juga tentu saja atas penistaannya dan penghinaannya terhadap agama yang lain di luar daripada Islam, termasuk agama saya, yaitu agama Kristen. Nah teman-teman semua, itulah yang dialaminya. Ternyata dia sendiri yang kena ajab, ya, dia sendiri yang ditegur oleh Tuhan. Syukur-syukur dia masih hidup. Oleh karenanya kiranya video kali ini menjadi rema ya bagi teman-teman semua, dan juga ya kita bisa belajar dari sini agar kita tidak menebarkan kebencian dan juga tidak memberontak terhadap pemerintah. Hargailah pemerintah yang ada selama mereka menjabat, sehingga negara ini akan terus aman, tentram, dan tentu kesejahteraan daripada bangsa ini merupakan kesejahteraan kita bersama. Saya Arif Gula undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Kita harus patuh pada pemerintah. Dalam kitab Roma 13. Marilah kita baca dan kita renungkan
bersama agar kita tidak melawan pemerintah yang dengan sendirinya juga adalah melawan Allah. Dan bila sahabat ingin mengenal siapa Allah yang disembah oleh orang Kristen yang benar, silahkan ikuti video-video kami dalam channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ingatlah selalu bahwa Allah seluruh dunia hanya ada satu, yaitu Yesus, yang disebut juga adalah Immanuel, Allah yang sedang menyertai kita. Itulah artinya. Dan Yesus artinya Dialah yang menyelamatkan umatnya, karena hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa. Immanuel, amin.